Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Malam ini kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Akan kita pelajari insyaallah ta'ala ayat yang ke-66 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi zujjilakumul fulka fil bahri. Rabbmu yang menjalankan untuk kalian kapal-kapal yang ada di lautan. Litabtaghu min fadlih, agar kalian bisa mencari karunia-Nya. Innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat penyayang kepada kalian. Wa idza massakumud dhurru fil bahri. Dan ketika kalian mendapatkan kesulitan-kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyahu, maka hilanglah yang kalian sembah selain Allah, dan hanya Allah yang kalian ingat. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, dan ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian ternyata berpaling darinya. Wa kanal insanu kafura, dan kebanyakan manusia itu memang kafir. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri. Apakah kalian merasa aman untuk tidak ditenggelamkan di sudut daratan? Au yursila alaikum hasiba, atau akan dikirim kepada kalian azab yang berupa batu dari langit atau angin kencang. Tsumma la tajidu lakum wakila, kemudian tidak kalian temukan penolong untuk kalian. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Apakah kalian merasa aman Allah akan mengembalikan kalian ke lautan pada kesempatan yang lain? Fayursil alaikum qasifam minar rih, kemudian Allah mengirim angin kencang kepada kalian. Fayughriqakum bima kafartum, yang menyebabkan Allah menenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran kalian. Tsumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kemudian kalian tidak mendapati di sisi kami
orang yang menuntut darah kalian. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yadhkuru ta'ala ni'matahu 'alal 'ibadi bima sakhkhara lahum minal fulki was-sufuni wal marakib wa alhamahum kaifiyata sun'atiha wa sakhkhara lahal bahra al-multatima yahmiluha ala dhahrihi liyantafi al-ibadu biha fi rukubi wal hamli lil amti'ati wat tijarah wa hadha birrahmatihi bi ibadihi fa innahu lam yazal bihim rahiman ra'ufa yu'tihim min kulli ma ta'allaqat bihi iradatuhum wa manafi'uhum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Di antaranya Allah menundukkan untuk mereka kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan laut. Allah beri mereka ilham untuk membuat transportasi laut tadi. Kemudian Allah tundukkan untuk menjalankan transportasi tadi, lautan yang ombaknya bergulung-gulung, sehingga lautan mampu memikul kapal-kapal itu di atas punggungnya. Semua itu agar hamba-hamba memanfaatkan transportasi kapal tadi untuk berlayar dan mengangkut perabotan-perabotan dan dagangan-dagangan. Dan ini termasuk bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Dan Allah selalu menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya. Allah memberi hambanya semua yang terkait dengan kemauan mereka dan yang bermanfaat untuk mereka. Wa min rahmatihi ad-dalati ala annahu wahdahu al-ma'budu duna ma siwahu annahum idza massahum dhurru fil bahri fakhafu min al-halaki litarakumil amwaji dhalla anhum ma kanu yad'una min dunillah fi hadir rakhai min al-ahya'i wal amwati fakannahum lam yakunu yad'unahum fi waqtin lil awqat li ilmihim annahum du'afa ajizuna min kasfi dhurri wasarahu bida'wati fatiril ardi was samawat allati tastaghithu bihi fi syada'itiha jami'ul mahluqat wa ahlasu lahu du'a'a wa tadarru'a fi hadhil hali. Di antara bentuk rahmat yang menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, bukan yang lain. Ketika mereka mendapat kesulitan di lautan, mereka takut mati karena ombak yang tinggi yang menerjangnya, maka hilanglah dari ingatan mereka semua yang mereka sembah selain Allah ketika senang, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, seolah-olah gak pernah menyembah sesembahan-sembahan itu dari waktu ke waktu.
Karena mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu lemah semua, tidak mampu menghilangkan kesulitan. Mereka pun terang-terangan berdoa, minta pertolongan kepada pencipta bumi dan langit, yang seluruh makhluk minta bantuan atas segala kesulitan-kesulitannya. Mereka mengikhlaskan doa dan tunduk kepada Allah dalam keadaan seperti ini. Falamma kasafallahu anhum dhurra wa najjahum ilal barri nasu ma kanu yad'una ilaihi min qablu wa asyraqu bihi ma la yanfa'u wa la yadur wa la yu'ti wa la yamna' wa a'radu 'anil ikhlasi li rabbihim wa malikihim wa hadha min jahlil insani wa kufrihi fa innal insana kafurun bin ni'am illa man hadallah famanna alaihi bil aqli salimi wa ihtada ila siratal mustaqim fa innahu ya'lamu anna alladhi yaksifu ash-shada'ida wa yunji min al-ahwal walladhi yastahiqu ay yufarrada wa tuhallasu lahu sa'irul a'mal fi asy-shiddati war-raha' wal-yusri wal-'usri wa amma man khadala wa waqala ila aqlihi ad-dha'if fa innahu lam yalhaq waqta ash-shiddah illa maslahatu al-hadirah wa in ja'u fi tilkal hal falamma hasalat lahu an-najah wa zalat ahlul masyaqqah dhanna bi jahdihi annahu qad a'jaza Allah wa lam yakhtur bi qalbi syai'un min al-awaqibi ad-dunyawiyah fadlan an umuril akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan, Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka lupa dengan apa yang mereka minta kepada Allah sebelumnya. Mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberi, tidak bisa mencegah. Mereka berpaling dari ikhlas kepada Rabb mereka dan Raja mereka yang Maha Raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk kebodohan dan kekufuran manusia. Sungguh manusia itu memang banyak yang kafir terhadap nikmat-nikmat. Kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, yang mendapat karunia akal yang sehat, yang mengambil petunjuk ke jalan yang lurus, maka orang semacam ini akan tahu bahwa yang mampu menghilangkan kesulitan, yang mampu menyelamatkan dari segala macam madarat atau bahaya, maka dialah yang berhak untuk disatukan dan diserahkan kepadanya seluruh amalan, baik ketika kesulitan maupun kesenangan, dalam keadaan mudah ataupun sulit. Adapun orang yang rendah, yang menggantungkan semuanya kepada akalnya yang lemah, maka tidak terpetik di akal mereka kecuali waktu kesulitan. Itu pun untuk kemaslahatan saat itu saja. Yang penting selamat dari keadaan sulit seperti itu. Namun ketika mereka selamat dan hilang kesulitannya, maka dengan kebodohan mereka menganggap Allah tidak mampu lagi, dan tidak terlintas di hati mereka hukuman-hukuman dunia, apalagi hukuman-hukuman akhirat. Walihada dzakarahumullahu dzalik biqaulihi, dzakarahumullahu dzalik biqaulihi afa amintum
ayahsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasibah ay fahuwa ala kulli syai'in qadir in syaa anzal alaikum adaban min asfal minkum bil khasaf aw min fawqikum bil hasib wa wal azab alladhi yusibuhum wa yusbihu halikin fala tadunnu anna al halak la yakunu illa fil bahri wa in dhanantum dhalik fa antum aminuna min ayu'idakum bil bahri taratan ukhra fayursil alaikum qasifan min ar-rih ay rihan sadidatan jiddan taqsifu ma atat alaih fayuriqukum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ay tabi'atan wa mutalabatan fa inna allaha la yadlimkum mithqala dzarratin. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memberi mereka peringatan dengan firman-Nya. Apakah kalian masih merasa aman? Allah akan menenggelamkan kalian di sudut daratan atau Allah mengirim atas kalian hasiban, azab berupa lemparan batu dari langit atau angin ya, kencang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah menghendaki, Allah pasti akan mampu menurunkan azab untuk kalian dari bawah kalian, yakni dengan ditenggelamkan ke dasar bumi, atau dari atas dengan azab al-hasib, yaitu azab yang menghancurkan mereka sehingga pagi-pagi mereka sudah mati semua. Apakah kalian mengira bahwa kehancuran itu hanya terjadi di lautan? Jika memang kalian menyangka seperti itu, berarti kalian merasa aman. Allah akan mengembalikan kalian ke lautan lagi pada kesempatan yang lain. Kemudian Allah kirim atas kalian angin yang sangat kencang, yakni angin yang sangat kencang yang menghancurkan apa saja yang diterjangnya, sehingga Allah menenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran kalian. Kemudian kalian tidak memiliki hak untuk menuntut kami, yakni tuntutan, karena Allah tidak mendolimi kalian seberat biji darah sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah, fiha fawaid. Al-faidatul ula, annal musyrikina min ahlil jahiliyah aktsaruhum yusyrikuna billah fi halir rakhai wa ahlasu lillahi ad-du'a fi halis syiddah taib
musyrik dari kalangan orang-orang jahiliyah dulu. Kebanyakan mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi senang, kondisi aman, kondisi nyaman. Dan mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah ketika kondisi kesulitan. Nah, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, kondisi senang biasa menyembah kepada selain Allah, baik yang disembah itu masih hidup atau sudah mati. Begitu mereka ada di tengah laut, terkena ombak yang tinggi, kapalnya bocor, atau yang semisalnya, mengalami kesulitan yang sangat hebat, maka saat itu yang mereka sembah selain Allah ketika senang itu langsung hilang dari ingatan mereka. Gak disebut satupun. Mereka saat itu betul-betul tahu hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan mereka dari kematian dan kesulitan. Ya, mereka ketika itu langsung mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika aman, selamat dan sampai daratan, mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebanyakan kondisi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Nah, adapun kebanyakan orang-orang musyrik di zaman sekarang ini, maka mereka ini musyrik tulen. Syirik firraha, ya syirik fisiddah. Dalam kondisi senang atau susah melakukan kesyirikan. Bahkan lebih senang melakukan kesyirikan ketika kondisi susah. Ya, nah, baik kondisi kesusahan langsung berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan yang seperti ini, tingkat kesyirikan orang-orang kafir zaman jahiliyah itu masih lebih ringan. Nah, dalam bab itu, wallahu taala alam. Al-faidatu atsaniyah. Anna aktsaral insani kafurun lin-ni'am. Kafurun lin-ni'am. Wadhalika qauluhu ta'ala wa kana al-insanu kafura. Nah, kebanyakan manusia ini suka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai bersyukur, ya. Tidak pandai berterima kasih. Baik. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu kafura. Sesungguhnya manusia itu banyak yang kafir. Al-faidatu as-salisa.
al-amnu min adzabillah wa adatul kuffari ma'a anna adzaballahi ata baghtatan min asfal bil khasaf aw min fawq bil hasib. Nah, perasaan aman dari azab Allah itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebiasaan orang kafir, ya. Nah, padahal azab Allah Subhanahu wa taala itu kalau datang bisa dari bawah dengan ditenggelamkan ke dasar bumi. Karena longsor atau gempa kemudian tertimbun atau masuk ke dalam lubang, ya, retakan tanah dan yang semisalnya, atau dari atas dengan adanya azab al-hasib. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala au yursila alaikum hasiba. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fihi thalathatu aqwal. Ahaduha annal hasiba hijaratun minas samai. Qalahu Qatadah. Wasani annahu ar-rih al-asif, annahu ar-rihul asif tahsibu. Qalahu Abu Ubaidah.
Wa qala Ibnu Qutaibah al-hasib ar-rih. Al-hasibu ar-rihu summiyat bidzalika li'annaha tahsibu ay tarmi bil hasba'i wa hiya al-hassa as-sighar. Qala Ibnu Qutaibah al-hasibu ar-rihu summiyat bidzalika li'annaha tahsibu ay tarmi bil hasba'i wa hiya al hassa as-sighar. Wa tsalits anna al hasiba at-turab alladhi fihi hasba. At-turabu alladhi fihi hasba qalahu az-Zajjaj. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan mengirim kepada kalian adab yang berupa hasibah. Berkata itu Jauzi rahimahullah taala mengenai makna hasiban ada 3 pendapat. Yang pertama, al-hasib itu adalah batu dari langit. Ini pendapat Qatadah. Jadi dikirim adab berupa batu yang dijatuhkan dari langit. Ya, insyaallah. Dari atas lantai 1 saja sudah kena kepala, sudah bisa pecah. Ya, ini dari langit semakin tinggi statnya, semakin keras. Ya, kalau berbenturan dengan sesuatu yang di bawahnya. Nah, ini pendapat Qatadah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan hasiban itu ialah angin kencang, ya, yang merusak apa saja yang ada yang diterjangnya. Ya. Ini pendapat Abu Ubaidah. Berkata Ibnu Qutaibah, angin kencang itu disebut dengan hasiban karena angin kencang itu membawa kerikil-kerikil kecil naik, ya, itu mengangkat kerikil-kerikil kecil yang naik, kemudian menghantamkan ke benda-benda yang diterjangnya. Nah, pendapat yang ketiga, hasiban itu ialah tanah yang mengandung kerikil. Ini pendapat Az-Zajjaj. Baik. Jadi 3 pendapat ini saling melengkapi, ya. Diwakili dengan pendapat yang kedua, itu berupa angin kencang. Ya, dikirim dari langit, mengandung batu-batu atau kerikil-kerikil, ya, yang diangkut kemudian menghancurkan benda-benda yang diterjangnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Anna Allah la yadlimu ibadahu mithqala dzarrah. Lianna nuzul al-adab
bisababi zulmil ibad. Lianna nuzulal azabi bisababi zulmil ibadi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mendolimi hamba-hambanya walaupun seberat biji zarah. Karena turunnya azab yang membinasakan hamba-hamba itu, semuanya itu dengan sebab kezaliman dari hamba-hamba itu sendiri. Bukan Allah yang berbuat zalim, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.